Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Kamu di mana, Sela? Kok ada suara sepeda motor atau suara apa lalu lintas? Enggak, Pak. Saya di rumah, Pak. Itu depan rumah, Pak. Depan rumahmu ya? Berarti kamu di kamar tamu ini, Sela? Atau di Iya, di mana? kamar, Pak. Ya, Kalau ini suaranya kipas, Pak. ya, 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 ya. Ya, oke. Senang sekali saya bisa bertemu lagi dengan kalian. Yaitu kita belajar tentang copywriting. Sesuatu yang menurut saya sangat-sangat penting sekarang, apalagi di dalam dunia bisnis, sesuatu yang harus dipromosikan, dan promosi ini sekarang butuh naskah iklan, ya. Kalian menulis membuat promosi di WA ya pakai teks, di Instagram pakai teks, ya. Semuanya butuh naskah. Maka hari ini kita akan lanjutkan tentang menulis iklan. Kalau pertemuan sebelumnya kita menulis iklan di media radio, kemudian media televisi, hari ini adalah kita belajar di media cetak. Dan insya Allah minggu depan kita belajar di media internet. Namun sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Karena sampai detik ini kita masih dalam kondisi sehat, sehingga kita fit untuk mengikuti perkuliahan di siang ini. Dan semoga apa yang kita lakukan di siang ini berjalan lancar, tidak ada kendala teknis maupun non-teknis. Dan apa yang kita pelajarin siang ini menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa menjadi bekal kalian nanti setelah lulus kuliah. Mari berdoa, menurut keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Jangan lupa kalian presensi dulu, ya. Jangan lupa kalian presensi dulu. Masih ada waktu toleransi keterlambatan sampai pukul 1:15, pukul 1:15. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait materi-materi pertemuan sebelumnya, atau mungkin ditanyakan terkait mungkin masalah naskah iklan, copywriting? Ya, mungkin yang mungkin perlu kita diskusikan. Mungkin kalian menemukan sesuatu di luar sana yang mungkin cukup menarik, mau ditanyakan atau mau kita diskusikan. Sela? Enggak, Pak. Cuman kemarin saya lupa ngasih studionya, itu radionya itu. Cuman tempat radio FM gitu. Enggak kasih aja programnya apa gitu, Pak. Ya, harusnya kan diberi, ya diberi, terus kemudian kalian tentukan berapa kali frekuensinya, persis dengan yang sudah saya berikan contoh sebenarnya. Ya, kalau nggak ada, kita lanjutkan tentang menulis naskah iklan. Kali ini kita menulis seperti yang tadi saya sampaikan, iklan media cetak. Pertama setelah UTS media radio, setelah itu media televisi, hari ini media cetak. Insya Allah setelah ini kita akan masuk ke media non-konvensional, yaitu media internet. Nanti kita akan menulis iklan untuk Instagram, menulis iklan untuk YouTube, dan macam-macam, pokoknya untuk media di internet. Ya. Materinya kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya, oke. Kita lanjutkan ya. Menulis naskah iklan cetak. Ada komponen, ya, ada bagian-bagian di dalam iklan cetak, ya. Yang pertama yang dinamakan sebagai headline. Ini bahasa Inggris ya. Kalau mungkin bahasa Indonesia mungkin diterjemahkan sebagai judul mungkin ya, judul. Kemudian berikutnya adalah aspek visual, yaitu gambar. Kemudian yang ketiga adalah body copy, atau mungkin diterjemahkan sebagai naskah iklan atau tubuh iklan, ya. Kemudian yang keempat adalah CTA, call to action, dan yang terakhir adalah identity. Ya, jadi iklan cetak minimal memiliki ini, ya, memiliki 1 dari 5 ini, ya.
Bagaimana Pak kalau iklan tidak ada ini, nggak ada ini sama sekali? Wah, ini berarti nggak apa namanya, bukan iklan yang baik ya. Kalau bukan iklan yang baik, bisa saja mungkin seperti yang sudah saya jelaskan di pagi tadi, yaitu masalah di proses komunikasi, berarti pesan yang disampaikan nggak sampai. Kalau pesan yang disampaikan nggak sampai, berarti tujuannya nggak tercapai. Kalau tujuan nggak tercapai, ngapain sudah mengeluarkan duit banyak untuk kemudian membuat kampanye iklan? Ya, jadi iklan tapi kemudian tidak dipahami, ya, nggak ada headline, nggak ada visual, nggak ada body copy, nggak ada cerita, nggak ada identitas, ya. Wah, ini dinamakan iklan atau apa ini gitu? Udah kadang bayar banyak, sudah melakukan campaign, tapi kemudian tidak sampai pesannya itu, ya, tidak sampai pesannya. Mau yang disampaikan tuh apa, itu nggak sampai. Bagaimana pesannya mau sampai? Terus bagaimana tujuannya mau tercapai kalau pesannya aja nggak sampai, ya. Jadi contoh misal begini, ya, saya minta kalian untuk mengerjakan tugas, tolong kerjakan tugas ya gitu, tugasnya begini loh, 1, 2, 3, 4, 5, kalian aja nggak paham dengan tugasnya itu, bagaimana kalian mau mengerjakan, ya, kalian aja nggak tahu ini Yusuf ini suruh apa sih, gak jelas ini gitu, suruh ngerjakan tugas tapi yang disuruh itu apa, bagaimana kalian mau mengerjakan, ya, kalau kemudian nggak jelas, ya. Pak, ini padahal sesuatu yang berkaitan dengan kuliah, artinya kalau kalian tidak mengerjakan nggak dapat nilai lah. Apalagi kalau sifatnya sukarela, maksudnya saya dengan kalian, saya dengan pemasang iklan itu nggak ada kaitan apa-apa, ya. Apakah kemudian saya harus manut dengan pemasang iklan, misalnya, melihat iklan harus patuh, ya, enggak, apalagi seperti itu, wah, sopo itu gak diwoco malah, ya. Jadi ini, ya, kita akan masuk ke headline, ya. Seperti halnya press release, ya, iklan harus bisa menarik audiens pada kesan pertamanya. Dalam hal ini audiens adalah publik, bukan media seperti pada press release. Oke, mungkin kita kembali lagi ke teori periklanan, ya. Bagaimana sih sebenarnya proses periklanan itu, model proses komunikasi periklanan? Ada yang mungkin kita mulai dari siapa, ketua kelas dulu. Loh, ketua kelas kok ada 2 ini? Bingung, ketua kelas yang mana ini? Imam, kok kamu ada 2? Kenapa? Ya, yang saya kan tadi katanya mau presentasi, jadi buat presentasi, Pak. Iya. Masih ingat bagaimana sih sebenarnya proses atau model proses komunikasi periklanan? Aicha itu tuh, Pak. Yes. Mungkin ada yang mau bantu Imam? Imam masih nyari catatan ini, ya, kalau ketemu ini. Ya, nyatet, Pak. Apa? Aicha. Ya, apa itu Aicha itu, Kemal? Attention. Pak. Yes. Terus. Interest. Desire. Yes. Desire Yes. sama Komitmen. Salah. Oh, Conviction. Oh, conviction. sama action. Kemal, komitmen sama siapa, Kemal? Siang-siang sama Sila. Kemal sudah mau berkomitmen, Pak, ya? Pak. Sama Cela. Oh, enggak, Pak. Ya. Terus kemudian conviction, terus terakhir? Action, Pak. Action. Ya, betul sekali. Berarti Imam harus diingatkan ini, dibantu sama Kemal ini, ya. Iya, Pak. Baru kemudian Oke, Pak. baru bisa bergerak. Cuma Kemalnya itu kayaknya nggak fokus ini, ya. Kok kepingin komitmen aja. Sudah punya pacar belum, Kemal? Enggak, Pak. Ya, betul sekali. Jadi kita lihat bahwa di dalam periklanan, ya, dalam periklanan harus menarik perhatian, ya, getting attention atau attract attention. Kenapa? Kalau kemudian mereka tidak memberikan perhatian ke kita, ya bagaimana
iklan kita mau dibaca, mereka loh noleh iklan kita aja enggak, bagaimana kemudian membaca, kemudian malah kemudian paham, tertarik, kemudian malah action. Ini enggak tak iklan aja nggak tahu ya ada iklan kita, terus kemudian nggak tahu ya siapa lagi membaca, apalagi kemudian tertarik, minat dan macam-macam. Maka di sini kuncinya ya di dalam iklan itu, yaitu harus ada namanya headline. Ya, headline itu ya kayak judul gitu ya. Tapi beda dengan kayak tulisan ya. Kalau tulisan itu hanya memang menggambarkan bahwa inilah tulisannya tentang ini, atau mungkin mendorong mereka untuk membaca ke dalam. Tapi beda, headline ini nggak hanya sekedar itu kalau di dalam iklan. Headline itu benar-benar harus membuat mereka itu berhenti dengan aktivitasnya, kemudian melihat iklan kita. Ya, kalau di mata kuliah teori periklanan itu biasanya saya analogikan attract attention itu kayak misalnya kita di pasar ya, ketika di pasar orang punya kesibukan masing-masing, mau dari rumah itu mungkin beli ini, lah kita jualan, jualan. Tapi kalau kemudian enggak, mereka noleh aja kita enggak, apalagi kemudian tertarik produk ini apa, kekuatannya apa, kelebihannya apa, nilai tambahnya apa, bagaimana kemudian mereka beli. Maka untuk menarik perhatian itu ya mungkin kita lihat beberapa orang yang melakukan misalnya pakai megafon, atau mungkin diberi musik dangdut, atau kemudian ada SPG-nya yang cantik, ya ini kan pasti attract attention ya. Ini maka penting sekali memang headline dalam iklan itu adalah getting attention atau attract attention ya. Lah maka di sini selain headline yang menarik, termasuk juga di sini adalah visual ya. Visualnya ini eye catching ya, artinya benar-benar membuat mata kita itu langsung tertarik ya. Ini adalah cara menarik audiens ya, yaitu dengan menggunakan headline yang atraktif ya. Jadi yang pertama memang ini penting sekali, harus bikin headline yang menarik. Oke, bagaimana sih yang dimaksud dengan, atau bagaimana sih cara membuat headline yang menarik ya? Headline yang menarik itu yang pertama harus menyasar langsung pada audiensnya. Artinya headline yang menarik ini benar-benar bicara seperti langsung dengan audiens ya, menyasar langsung. Jadi kayak tadi saya bilang attract attention, seperti menyapa ya. Kalau kita perhatikan aja ya, kembali lagi contoh ke pasar tadi, si penjualnya itu mungkin akan menyapa dengan kalimat-kalimat yang langsung ya. Di situ misalnya banyak ibu-ibu, mungkin juga ada bapak ya, tapi banyak ibu, mungkin akan langsung bilang ibu-ibu, bapak-bapak gitu ya. Ini langsung, oh ya saya ibu, saya bapak. Tadi disapa dulu, menyasar kayak gitu ya. Jadi kita tahu siapa yang disasar ini. Nggak mungkin si jualan ini menyasar para penjual yang lainnya, mungkin ya, tapi nggak menggunakan itu. Maksudnya itu bukan audiensnya. Audiensnya ya pembeli, bukan para pembeli yang lain. Maka bukan menggunakan bapak-bapak penjual, bapak penjuli, tapi misal langsung ibu-ibu saya nak. Bapak yang sayang anak gitu. Loh iya saya ibu, tapi saya juga sayang anak nih ya. Ibu yang sayang anak gitu ya. Kemudian yang kedua adalah, oh ya, hari ini kita kuliahnya kita bagi dua ya. Jadi bagian pertama kita akan belajar tentang menulis naskah iklan cetak. Kemudian bagian kedua saya ingin tahu kalian menjelaskan tentang kemarin itu tugasnya, yaitu adalah membuat iklan radio. Saya ingin tahu ya. Mungkin siapa yang mungkin mau presentasi, berarti presentasi. Kalau presentasi berarti nanti ada nilai presentasinya. Itu saya ingin tahu kenapa kalian menggunakan naskah iklan seperti ini, membuat naskah iklan seperti ini, diletakkan di radio seperti ini kayak apa ya, saya ingin tahu. Dan mungkin bagi tantangan bagi kalian, anggap saja saya ini adalah klien kalian ya. Kalau kalian tidak mau presensi, kalian tidak belajar juga bagaimana mempresentasikan ide-ide kalian ya. Kalau kalian sekarang di kampus ini kita sudah mulai belajar, berarti nanti realnya mungkin kalian sudah bisa terlatih. Apalagi kalau nanti ketemu dengan klien yang yang cerewet ya, atau klien yang alot istilah saya ya, berat, klien yang berat ya. Jadi ini yang repot ya. Kemudian lanjutnya adalah headline menarik selain yang menyasar langsung pada audiensnya. Yang kedua adalah merujuk pada masalah atau minat yang spesifik. Jadi
ini langsung ya. Jadi headline-nya ini langsung merujuk pada masalah yang spesifik ya, atau minta spesifik contoh ya. Nanti kita berikan contohnya ya. Misalnya tadi itu ya, saya di pasar jualan tambal apa itu, tambal panci yang lubang ya. Selama ini kalau panci yang lubang kan mungkin dibawa ke tukang apa itu, tukang besi untuk ditambal, tapi sekarang susah nyari itu ya. Mungkin saya punya kayak sepangsa lem apa, sepangsa seng gitu, tapi ada lemnya tinggal ditempel gitu aja seperti itu. Tapi itu kuat ya. Misalnya saya langsung misalnya, bapak ibu atau ibu-ibu yang sayang anak, apakah panci ibu berlubang? Bingung mau diapain? Masih bagus tapi nggak bisa dipakai. Nah, ini kan cocok langsung. Iya ya, saya punya ini panci di rumah yang lubang ini ya, seperti itu. Atau langsung aja apa ya, minatnya apa gitu. Jadi langsung benar-benar pada masalah ya, atau mungkin minat yang spesifik, yang benar-benar detail, nggak usah apa namanya, karena memang produk kita untuk itu ya sudah sampai situ. Pak Yusuf, nanti kalau ternyata mereka nggak punya panci yang lubang gimana? Ya berarti memang bukan klien kita, wong kenyataannya kita jualan itu kok ya. Nggak apa-apa, harus nggak ada deh yang kemudian ternyata nggak ada yang punya panci lubang, terus kemudian mereka nggak tertarik, ya gimana lagi, wong memang kita jualan itu. Kemudian yang kedua adalah headline yang menawarkan keuntungan atau manfaat yang spesifik ya. Kalau tadi langsung masalah gitu, misalnya tadi itu ya, panci yang lubang. Kalau yang ini langsung aja misalnya keuntungannya apa ya, misalnya kami memberikan diskon 10% untuk hari ini. Nah, ini jadi kalau hari yang lain nggak ada, berarti untung dong. Keuntungannya spesifik ya. Beli hari ini 2, kami beri bonus 1 misalnya. Itu manfaat ini ya, langsung ditawarkan ya. Terus apalagi misalnya, jadi menawarkan langsung keuntungan ya. Kemudian berikutnya adalah menawarkan sesuatu yang baru. Menawarkan sesuatu yang baru mungkin tidak ada di produk yang lain, atau mungkin tidak ada saat ini, atau yang jelas mungkin tidak ada di produk lain ya. Apa itu Pak Yusuf? Misalnya HP misalnya ya, HP-nya semuanya nggak ada kamera depan yang sebesar kekuatannya kamera belakang misalnya. Anda kesulitan apa namanya, selfie gitu ya, kualitasnya kurang bagus dibanding kamera belakang. Kami punya solusinya ya kan. Yang selama ini kan kamera yang depan ini kan kualitasnya lebih rendah dibanding kamera yang belakang ya. Padahal kadang-kadang seperti kayak kita video call atau kemudian selfie, ini kan kamera yang dipakai kamera depan, padahal kualitas kamera depan ini di bawahnya kamera yang belakang. Ini sebenarnya problem ini ya. Nah, kalau kemudian kita menawarkan sesuatu yang baru, bagaimana supaya tetap yang ini bisa selfie dengan kualitas bagus, ya mungkin orang, oh iya ya, saya kayaknya memang seperti itu, mungkin akan mendekat gitu ya, melihat apa yang bisa ditawarkan kita ya. Kalau yang HP Oppo itu yang saya tahu itu kameranya itu bisa diputar ya. Jadi diceklek itu terus kameranya kayak menonjol gitu ya, muncul gitu, terus kemudian diputar ya, defaultnya memang ke belakang ya, tapi kemudian diputar berarti dia bisa menghadap ke depan. Nah, berarti kamera yang satu, maksudnya kualitasnya bagus, besar ya, megapikselnya ke belakang, itu juga bisa diputar ke depan, gitu loh. Itu solusinya diberikan Oppo. Kalau yang sekarang kan kameranya memang ditanam masing-masing, di depan ada, di belakang ada. Cuma yang belakang ini memang kualitasnya lebih bagus dibanding depan. Padahal sekarang juga butuh untuk kamera depan ya. Misalnya contoh tadi itu video call ya. Terus kemudian kayak kita sekarang ini juga meeting dengan Google Meet atau mungkin pakai Zoom ya. Ini kan kameranya kan kamera depan yang dipakai, bukan kamera belakang. Karena kan sambil melihat monitor kemudian kita juga di-shoot ya oleh kamera kita. Ini contoh ya, menawarkan sesuatu yang baru. Nah, ini contoh ya. Ini contoh iklan dengan headline kami bangga ya. Kami bangga. Jadi di sini langsung orang menyapa ya, kami bangga. Coba kita lihat sama kalian, kita periksa lagi. Ini kira-kira headline dengan kami bangga. Atau ini headline-nya
bisa ada dua ya. Yang pertama bisa kami bangga, tapi yang kedua headline-nya itu adalah Honda nomor 1 tahun di Indonesia. Ya, jadi headline-nya justru kalau saya melihat ini justru headline-nya adalah Honda nomor 1 di Indonesia. Ya, Honda nomor 1 di Indonesia. Nah, ini mau apa ini? Kalau kita lihat dari sini, Honda nomor 1 itu adalah menunjukkan atau menyasar langsung menyasar langsung pada audiens ya. Jadi kami bangga yaitu pada kita yang sudah menggunakan sepeda motor Honda ya. Kami bangga pada Anda yang menggunakan sepeda motor Anda yang sekarang nomor 1 gitu secara penjualan ya. Jadi di sini menunjukkan pada menyasar langsung pada audiens ya. Oke. Terus kemudian ini ya iklannya SBY ya. Ini saya angkat ini karena iklan ini sebenarnya kurang kuat sebenarnya ya. Kenapa kurang kuat? Karena nggak ada headline-nya di sini ya. Iklan ini beda dengan ini. Kalau ini headline-nya ada 2 ya sebenarnya ya. Kami bangga dan nomor 1. Kenapa kok headline-nya ada 2 Pak Izob? Ya karena situ attract attention-nya hurufnya besar ya. Kami bangga hurufnya besar, di background-nya merah. Nah, apalagi posisinya di atas ya. Tapi Honda nomor 1 ini juga tulisannya merah ya, besar ya begitu. Sedangkan ini iklan ini nggak ada headline. Beda headline sebenarnya. Jadi mau apa namanya? Mau yang disapa atau yang mau di attract attention-nya nggak ada. Cuma yang menarik di sini yang jadi headline itu adalah SBY-nya sendiri yang menyapa dengan tangannya. Jadi, loh ini ada apa ini SBY ini ya seperti itu ya. Menurut saya iklan ini kurang begitu bagus sebenarnya. Pertama ya tadi itu ya nggak ada headline-nya. Kemudian kedua nanti kita akan masuk ya identitas ya. Identitasnya ini diletakkan sebagai headline ya. Harusnya bukan itu. Ya, jadi harusnya justru yang bawah ini, yang orang-orang ini bisa letakkan di atas ya. Jadi dengan cara begitu kita langsung menyapa, oh ini kan petani, itu kan kayak aku, misalnya, oh ini nelayan, oh ini kayak aku gitu ya. Yang seperti ini justrunya yang ditonjolkan adalah identity, padahal ini sebenarnya identity nanti ya, actionnya, yaitu nanti kita masuk namanya CTA. Akhirnya nanti kalau pemilu nyoblosnya adalah Demokrat, tapi bukan Demokrat itu untuk menyapa gitu. Jadi dengan cara begini orang sudah apa namanya sudah ilfil dulu, sudah malas loh. Aku kan nggak suka Demokrat, kok langsung Demokrat. Tapi kalau misalnya disapa dulu, misalnya oh attract attention, kemudian membaca, terus oh ini ya, baru kemudian terakhir sebagai identitas adalah apa namanya Demokrat misalnya, itu akan mungkin lebih menarik. Oke, kita lihat iklan selanjutnya. Nah, kalau ini bagus sekali ya. Mungkin ada yang mau komentar iklannya XL ini? Kalau tadi saya sampaikan iklan Honda itu headline-nya 2 dan ini kadang bisa membingungkan, sedangkan iklannya SBY ini malah gak ada headline. Kalau yang ketiga ini menurut saya bagus sekali, menarik saya, attract attention. Headline-nya adalah RP 0,1 ya. Lupa itu bukan tarif termurah ya, bisa, tapi justru attract attention-nya RP 0,1 gitu. Ada yang mau komentar? Pak Kita? Halo, ya Pak, kenapa? Bagaimana komentarmu tentang iklan ini, Pak Kita? Pas kalau menurut saya sendiri pas tadi pertama ngeliat itu saya langsung fokus ke yang tadi bapaknya bilang RP 0,1 per detik itu, soalnya kan kelihatan mungkin dibikin paling gede, jadi kan orang-orang kayak oh murah. Nah ini kalau tadi yang saya jelaskan tadi headline yang menarik ini masuk yang mana? Masuk yang nyasar ke audiens. Kurang tepat. Kurang tepat, siapa namanya Pak Kita? Coba kita kembali. Kalau yang ini kira-kira tadi itu masuk yang mana? Headline yang mana?
Oh, yang itu ya Pak, yang apa tadi, yang tarif termurah itu. Iya, Oh itu Pak, berarti yang menawarkan sesuatu yang baru. kalah. Keuntungan, Pak. Iya, Oh iya. betul sekali. Ya, jadi headline-nya headline-nya ini adalah ini yang nomor 3 ya, menawarkan keuntungan manfaat spesifik ini. Spesifiknya apa Pak? Murah gitu ya, tarif termurah gitu. Hitungannya 1 detik itu 0,1 rupiah gitu. Sekarang nggak ada ya kayak iklan-iklan kayak gini. Kita nggak tahu juga ini. Tapi memang kita juga jarang telepon ya sekarang kita ya. Kita teleponnya pakai WA. Kasihan tuh sekarang ya. 2-3 tahun terakhir ini sebenarnya perusahaan seluler ini dalam keadaan merugi gitu ya. Telkomselnya juga katanya merugi juga ya. Karena apa? Sekarang SMS nggak laku. SMS kan di servernya mereka kan. Terus kemudian telepon ini juga nggak laku, orang nggak mau telepon ya. Dulu masih ada, sehingga dulu supaya murah sampai kemudian operator bikin bundling ya, bikin paket yang antar sesama operator ini murah ya. Seperti kayak Telkomsel itu punya program namanya kalau nggak salah Jagoan Serbu atau apa itu ya. Dimana kalau kita berlangganan itu kita langsung dapat berapa jam, tapi sesama Telkomsel, sehingga kan apa namanya ini menyedot keuntungan ya, karena pengguna kayak Telkomsel ini kan banyak ya, sehingga seringkali kadang-kadang saya kalau ditanyain klien itu kadang-kadang kan nomor saya itu XL nomor saya Axis ya, sekarang dibeli XL, lalu ada klien yang tanya, Pak Yusuf punya nomor Telkomsel? Ya saya sebenarnya nggak punya ya, berhubung banyak klien yang beli, akhirnya saya punya juga nomor itu, tapi nggak saya pakai secara resmi. Kalau memang cuma ada orang yang butuh telepon aja yang saya berikan nomor itu ya. Tapi ya sejak 2-3 tahun terakhir ini orang-orang nggak mau teleponan ya, teleponnya pakai WA ya, hampir nyaris telepon saya ini yang nomor Telkomsel ini jarang terpakai sebenarnya ya. Tapi tetap saya pelihara karena ya kebetulan untuk memeliharanya juga nggak terlalu keluar banyak, karena saya menggunakan nomor AS ya. Jadi sebulan itu saya cuma ngirim 1 SMS, otomatis diperpanjang 1 bulan ya. Jadi setelah habis masa perpanjang itu, di dalam masa perpanjang saya ngirim 1 SMS, sudah diperpanjang 1 bulan lagi. Jadi uang 5.000 sekali ngirim SMS sekitar 250 ya. Uang 5.000 itu bisa sampai setahun. Nah, buat untuk masa aktif ya. Jadi ya memang nggak saya pakai, cuma hanya untuk masa aktif ya. Nah ini ya, kayak gini ya, dulu memang biaya operator mahal, maka dengan ini menunjukkan keuntungan atau manfaat ya ketika menggunakan XL. Oke, kita lanjut. Kalau ini jelas ini. Siapa yang mau komentar iklan ini? Sela mungkin, Sela sudah ya. Siapa ini yang lainnya ini? Alfian mungkin mau berkomentar tentang mana headline-nya, yang mana headline? Yang ini Pak, apa kebuka lama nggak masalah mungkin? Yang itu sebagai headline-nya? Iya Pak. Ya bisa sih, cuma sebenarnya yang itu melengkapi headline-nya yang atas itu. Ya. Jadi headline-nya kalau saya ya ini, lupa nutup. Nah itu, lupa nutup kulkas ya. Kadang kita juga sering melakukannya. Lupa nutup kulkas akhirnya nggak dingin ya, barang-barang itu cair. Karena sering kita buka dulu, anak-anak kan sering menggunakan kulkas itu kadang-kadang dibuka, terus kemudian nutupnya nggak terlalu erat. Sehingga kadang-kadang nggak dingin lagi ya, kan ngowos gampang dinginnya ngowos keluar. Nah ini ternyata tidak hanya Saka di keluarga kami, ini kayaknya juga yang lain. Kalau kami sekarang malah ada kuncinya. Ya kalau yang kulkas yang lama-lama, yang sudah lama ya ceketnya, magnetnya mungkin sudah berkurang. Kalau nggak ditutup beneran, ya kadang-kadang kan ditutup pakai kaki atau di apa, kadang-kadang ditendang aja dilempar kayak gitu aja. Padahal belum tentu nanti pas gitu. Jadinya buka gitu. Jadi lupa nutup ini menurut saya adalah sebagai headline ya. Dilanjutkan, nah ini kemudian solusinya, kebuka lama nggak masalah, jadi lupa nutup itu yang jadi headline. Nah ini masuk di mana itu yang headline menarik, Alfian?
boleh lihat yang sebelumnya nggak, Pak? Nah, Ya, yang mana? mungkin yang pertama, Pak. Jadi langsung ke audiens apa? Ya, salah Alfian. Di situ nggak menyebut audiens itu. Ya, nggak ada audiens ya. Kalau saya bilang tadi contohnya, ibu-ibu yang sayang anak, itu langsung itu menyasar audiens. Ini enggak ini. Yang Lupa. terakhir mungkin Pak. Nggak ada yang baru sebenarnya. Mungkin teknologinya, tapi bukan itu. Apa yang tadi barusan jawab? Maaf, tadi nggak lihat. Imam. Yang kedua Imam. berarti, Pak, Hah? masalah masyarakat. Karena kan lupa nutupnya itu ya. Kenapa? Berarti Kenapa, Alfian? itu merujuk pada masalah ini, Pak, masalah yang sering terjadi di masyarakat berarti. Yes, betul. Jadi headline itu lebih tepatnya sesuai yang poin yang kedua. Headline yang merujuk pada masalah yang spesifik. Masalah yang spesifik apa? Yaitu kalau kayak saya lupa nutup dan itu sering terjadi, itu jadinya kadang-kadang, kok mencair ya? Oh, nggak dingin ya? Oh, berarti tadi yang terakhir membuka kulkas itu nutupnya nggak bener gitu ya. Tapi kita nggak tahu siapa yang menutupnya nggak bener di dalam rumah itu. Nah ini kemudian dipecahkan atau diberikan solusinya sama kulkas ini. Kulkas apa mereknya? Kulkas. Ini bukan kulkas. Pulpen Pak, spidol. Spidol ya. Lupa nutup, kering gitu ya kan. Ya ini kan, ini problem ya kayak di kulkas. Lupa nutup, kebuka lama nggak masalah karena spidolnya itu lupa nutup akhirnya kering gitu. Wah, ini berarti gambarnya kurang tepat ini ya. Iklan ini bayangan saya itu adalah AC yang lupa nutup kemudian nggak dingin ya. Nah ini di situ baru ada spidolnya itu. Harusnya mungkin bukan begitu ya mungkin. Ya mungkin gambarnya bukan kulkas, gambarnya apa gitu. Orang berpikir mau nulis nggak bisa gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, headline spesifik, headline yang baik. Pertama harus spesifik. Hindari penulisan frase yang tak jelas, yang kurang atau tidak bermakna di mata pembaca. Jadi kata-kata yang dipakai itu jangan yang tidak bermakna gitu ya, benar-benar karena memang space-nya terbatas. Maka di sini kita harus belajar juga namanya diksi ya. Diksi itu pemilihan kata yang tepat ya. Kata yang tepat itu sebenarnya sinonim ya, artinya kata-kata yang memiliki arti yang sama. Tapi mana kata itu yang harus kita pakai yang benar-benar langsung bisa bermakna. Ya, contoh misalnya sering saya berikan contoh di sini di kelas ini adalah jatuh ya. Kata jatuh itu sebenarnya banyak ya, apa? Jatuh, roboh, ambruk, tumbang, gugur, ya, glosor, ambles ya. Nah, ini kata-kata hampirnya sama maknanya. Tapi coba kalau misalnya pohon gitu, pohon itu gugur, wah gak tepat ini ya. Pohon itu tumbang ya misalnya. Pahlawan itu mati apa namanya ketembak, pahlawan kita misalnya tentara yang membela bangsa Indonesia ketembak jatuh gitu. Kata jatuh kurang tepat, mungkin apa gugur kayak gitu. Ini kata-kata ini harus kita mikir yang pas ya. Maka kalau kita harus copywriter ini harus harus menguasai banyak namanya kosakata. Ya, contoh lagi sering juga saya sampaikan di kelas ini. Berkata ya, mengucapkan itu berkata, ngomong, berujar, berteriak, berbisik, apalagi menyeru ya kayak gitu. Ini sebenarnya sama aja, ini sama saja, tetapi akan berbeda kalau misalnya ketika sambil mendekat ke telinga dia berbisik, ini kan lebih tepat gitu ya dibanding dia sambil mendekatkan ke telinga, sambil mendekatkan mulutnya ke telinganya, dia berkata, kurang tepat. Meskipun benar itu, dia berkata. Tapi kalau kemudian sambil mendekatkan mulutnya ke telinganya, dia berbisik, ini akan lebih tepat ya. Jadi pemakaian katanya ini juga harus pas, mana yang benar-benar bisa greget lah namanya, kata-kata yang bikin greget ini harus spesifik. Kemudian yang kedua berikutnya adalah
harus meyakinkan ya. Jika judul begitu meyakinkan akan membuat pembaca membaca lebih lanjut ya. Contoh yang tadi Honda tadi itu, kami bangga ya, meyakinkan ya, yakin kami bangga, yakin di situ ya. Terus kemudian ditambah nomor 1 di Indonesia, kami bangga bahwa kami nomor 1 di Indonesia, ini meyakinkan sekali gitu ya. Kami bangga tapi apa ya, atau mungkin apa namanya, kami dapat penghargaan loh. Wah, ini kayaknya kurang meyakinkan ya, mungkin kami bangga dapat penghargaan. Nah itu, atau gak usah dapat penghargaan, kami bangga kami nomor 1 ya, itu akan lebih apa namanya, lebih meyakinkan dibanding misalnya kami meraih penghargaan juara 1. Nah ini mending itu ya oke sebagai data aja, tapi penjelasan, tapi mungkin kami puas, kami bangga, kami bersyukur misalnya, mungkin ya kami pemenang gitu loh, kami pemenangnya. Wah, ya akan lebih meyakinkan loh, kok menang kamu. Nah, menang dari mana, baru kemudian oh dapat penghargaan karena ini. Kemudian berikutnya adalah simple ya, simple. Jadi kalau bisa judulnya ini nggak terlalu panjang ya, kayak yang tadi spidol tadi, lupa nutup gitu ya. Pak Yusuf pakai bahasa Indonesia yang baik atau gimana ya, usahakan yang baik, tapi kalau terlalu formal ya jangan ya. Lupa nutup ya, ini mungkin agak kurang kayak bahasa lisan sebenarnya, tapi nggak apa-apa ya, lupa nutup. Mungkin yang kalau yang baik mungkin lupa menutupkan lupa memakaikan tutup. Wah, ini kan lupa nutup, makanya tadi kan gambarnya kulkas ya, cuma tadi itu gambar kulkas dipikir kulkas ya. Harus simpel, judul yang baik berisi ide utama, tempat mengoperasi adalah pada batang tubuh, nanti kita masuk ya. Jadi ide di dalam atau isi di dalam body copy itu sebenarnya penjelasan dari headline ya. Oke, berikutnya yang keempat, perkenalkan nilai berita, news value pada headline Anda, yang kemudian bisa mengundang orang untuk membaca selanjutnya. Maka di sini setiap iklan harus memiliki nilai berita yang akan berpeluang terbaca. Ya, jadi kalau kita ambil contoh, ini akan terpulang lebih terbaca. Oh iya sih, kami bangga juara nomor 1 itu apa. Nah, baru kemudian kita baca, oh ternyata kita Honda ini pangsa pasarnya terbesar loh, 46,3% atau terjual 2 juta sekian ya. Jadi dari tahun 2008 itu ada 6,2 juta sepeda motor yang terjual, dan kami hampir 3 juta gitu, hampir separuh ya, hampir separuh ya gitu ya, sedangkan yang lainnya di bawahnya. Ini seperti apa namanya, menunjukkan yaitu tadi cerita yang ada headline-nya yang kemudian untuk membaca lagi. Berikutnya yang kelima ya, yang kelima adalah menarget pesan Anda dengan menggunakan judul selektif yang merujuk pada target pembaca tertentu ya. Tadi ini nggak ada contoh iklannya ya, seperti yang mungkin tadi saya bilang di awal tadi itu, kalau misalnya saya di pasar mungkin saya akan menyapa ibu-ibu yang cinta anak, ibu-ibu yang sayang anak gitu ya, kayak gitu. Jadi langsung ya, arek-arek Surabaya. Nah, itu sapaan itu pada saat tertentu. Hai anak-anak gitu. Nah, langsung ke anak-anak gitu. Atau mungkin mau disebut, hai anak yang pintar gitu. Anak yang kreatif kesini loh gitu. Nah, seperti itu ya. Ini langsung sapaan tertentu ya, bisa berdasarkan umur, bisa berdasarkan daerah. Kalau anak itu mungkin berdasarkan umur, tapi kalau hai arek-arek Surabaya, ini mungkin secara daerah ya. Sebenarnya ini bisa dipakai ini sebenarnya ya. Ini iklan ini bisa digunakan untuk menyapa. Misalnya ini kan gambarnya petani ya kan. Nah, itu. Kemudian yang kiri itu yang ini ya, ini itu mungkin buruh gitu, karena dia memegang apa itu, handuk untuk mengelap keringat ya. Kalau yang ini saya kurang tahu ini apa, ini untuk apa ini. Oh, ini nelayan ini ya, ini jalannya ya, ini jelas petani ya. Nah, ini yang menurut saya ini harusnya ini di atas kalau saya membuat, terus kemudian dibuat judul gitu.
gitu. Jadi setelah setoran lancar, kerja jadi tambah semangat gitu. Ini kan sebenarnya mungkin ini sopir berarti ya, bukan buruh, sopir ya, sopir. Terus kemudian kali ini alhamdulillah melaut tidak lagi mahal ya, karena mungkin bensinnya murah ini ya, contoh. Ini nelayan ya, sedangkan ini beban hidup kami jadi lebih ringan. Nah ini petani ya. Nah ini harusnya nggak perlu pakai yang 31 cukup di identitas, tapi ini mungkin disapa gitu. Misalnya, hai petani gitu, kayak gitu, hai nelayan atau apa gitu, ya kami nelayan sangat terbantu oleh, gini langsung jadi, ini kan saya kan juga penelayan, ini saya nelayan, jadi ini harusnya bisa diletakkan di atas, SBY-nya di bawah, logonya kode identitas itu. Jadi headline-nya ini, kalau seperti ini kayak yang dijual SBY, dan mungkin memang SBY yang bisa dijual ya, karena mungkin pada waktu itu orang mungkin senang dengan SBY, memang mungkin konsepnya SBY yang dinomorsatukan ya, kayak gitu. Ini mungkin seperti itu ya. Tapi kalau kemudian ya ininya nggak menjual ya ini mungkin nggak perlu. Ini yang pembahasan iklan mungkin berani membuat desain iklannya ini, mungkin berani meletakkan seperti ini, desain seperti ini, karena yang ini mungkin menjual ya. Kita kan nggak tahu situasinya waktu itu ya. Nah ini mungkin menjual ya, sehingga ya diletakkan di atas. Berikutnya yang keenam, nah ini ya, gunakan pendekatan testimoni yang menampilkan kutipan ya. Pendekatan testimoni ini biasanya berguna jika yang bicara adalah ya, iklan ini juga gunakan kutipan ya. Ini kan kutipannya si siapa ini, sopir. Ini kutipannya siapa ini, nelayan. Ini kutipannya petani ya kan. Setoran lancar, kerja jadi tambah semangat ya kan. Ini wah iya ya, bener ya. Saya kan kepingin seperti itu misalnya. Alhamdulillah melaut tidak lagi mahal. Wah iya. Enak ini kalau seperti ini terus. Beban hidup kami jadi lebih ringan. Wah iya enak ini ya ini. Ini kan sebenarnya kan mungkin apa yang disampaikan ini sebenarnya apa yang kita inginkan ya, yang kita inginkan ya. Cuma ini memang lebih spesifik ini untuk yang sopir yang store, sedangkan ini melaut ini adalah nelayan. Kalau ini adalah mungkin bisa secara masyarakat secara keseluruhan. Nah, kata-kata ini adalah namanya kutipan ya, kutipan. Maka kutipan ini bisa kita pakai ya. Dan apalagi kalau kemudian kutipannya itu adalah selebriti, maka sekarang ada istilah namanya endorse ya. Contohnya di iklan-iklan Instagram ini, mereka kadang-kadang megang produk kita terus ngomong ya kayak gitu ya. Yang ngomong selebritis akan lebih kuat ya dibanding misalnya kayak tadi ya, kayak petani. Tapi memang itu tadi bukan untuk menunjukkan bahwa ini, tapi ini loh rakyat yang kemudian tertolong ya. Tapi kalau misalnya untuk mengendorse sebuah produk memang harus tokoh ya, seperti misalnya Pantene ya, Pantene diendorse sama siapa itu, Anggun C. Sasmi ya gitu. Kemudian yang ketujuh adalah menggunakan pendekatan curiosity. Curiosity itu rasa ingin tahu ya, rasa ingin tahu yang sangat besar, biasanya dimiliki anak-anak ya. Anak-anak itu kalau biasanya kan sering tanya gitu, "Papa, ya kenapa kok langit warnanya biru? Oh, kenapa laut langitnya biru? Siapa yang ngecat, Pak? Yang kok biru? Terus kok daun warnanya hijau ya kan?" Kita bingung ya. Daun itu jak ada ya warnanya hijau, tapi kenyataannya tidak semua daun hijau kan. Tapi kan, nah ini kan anak-anak memang rasa ingin tahu. Kenapa mal daun kok warnanya hijau? Wah, aku belum punya anak ya, justru itu kita belajar nanti kamu punya anak ditanyain itu bisa jawab. Kenapa daun warnanya hijau, Mal? Ya nggak tahu Pak, ya warna hijau Pak. Sudah kan enggak. Si Imam ini kan calon ayah ini. Siap ini dengan berbagai pertanyaan anaknya. Apa, Mam? Kenapa daun berwarna hijau? Karena ada klorofilnya, Pak. Wow, benar sekali, betul. Kemal ini kok sudah mau bilang komitmen tapi belum
belum latihan jadi ayah. Betul, ya betul. Kalau jawaban ilmiahnya ya itu memang itu jawabannya. Kenapa hijau? Karena ada klorofil. Klorofil itu warnanya hijau. Ya. Kalau Alfian, kenapa kok langit warnanya biru? Bingung ya. Tapi ini ya, jadi kita lanjut terus. Ya, gunakan pendekatan keingintahuan ya. Manusia pada dasarnya ya seperti anak. Maksudnya punya rasa ingin tahu ya. Yang benar-benar jujur itu ya anak-anak ingin tahu yang disampaikan. Kalau dewasa kadang-kadang ya karena ada perasaan gengsi dan perasaan takut, perasaan malu, kadang-kadang ingin tahunya itu ditutupi atau tidak dimunculkan. Tapi anak-anak kan nggak tahu kayak gitu. Nah, tapi tetap setiap manusia pasti punya rasa ingin tahu. Contohnya apa? Kenapa kok manusia kok punya rasa ingin tahunya besar itu? Acara-acara infotainment. Acara infotainment itu laku karena orang-orang penasaran. Artis itu tidurnya kayak gimana sih? Apakah artis itu kalau tidur kayak kita gitu? Rasa ingin tahunya besar, padahal bagaimanapun juga ya manusia ya wajar. Tapi ya jadinya kita ingin tahu bagaimana kehidupannya ya. Makanya kayak di YouTube yang menampilkan kehidupan artis itu ya banyak disukain ya. Kayak misalnya Atta apa gitu ya. Yang menunjukkan daily life ya, kehidupan sehari-hari, karena ingin tahunya besar sekali ya. Nah, kalau kita menggunakan headline dengan pendekatan keingintahuan, maka ini mengundang pembaca akan membuat lebih lanjut ya, karena ingin tahu jawabannya apa. Jawabannya apa? Iya ya, daun kok warnanya hijau ya. Ini kan kita ingin tahu apa yang membuat. Ini biasanya sekarang kita buat pendekatan untuk iklan-iklan di internet ya, supaya dia ngeklik atau apa ya. Nanti kita akan belajar di pertemuan selanjutnya membuat naskah iklan untuk media internet. Karena kalau di internet tujuannya adalah CTA-nya adalah diklik ya supaya bisa melihat lebih detail ya. Kalau cuma hanya judulnya ya kita nggak dapat apa-apa, baru kemudian klik, baru kemudian bisa melihat iklan kita. Konsepnya begitu ya. Kemudian yang terakhir, headline yang baik ini adalah menggunakan judul yang bersifat menggunakan kata perintah ya, command headline ya, untuk memerintahkan pembaca berbuat sesuatu ya. Misalnya datangilah, ramaikanlah ya, belilah ya. Kalau belilah mungkin terlalu vulgar ya, berbondong-bondonglah ya kayak gitu ya. Oke, berikutnya di bagian yang kedua dari iklan cetak adalah gambar ya, atau yang kita namakan sebagai aspek visual. Pak Yusuf nggak diberi gambar ya nggak apa-apa ya, mungkin teks-teks saja, tetapi tetap manusia itu senang kalau nggak sekedar cuma ya kayak gini, saya kan teks saja ya. Mungkin kalau diberi gambar atau teksnya dibuat ngambil font yang gambar itu ya. Contoh kemarin sudah saya tunjukkan di mata kuliah teori periklanan, iklan-iklan a mile gitu ya. Memang iklan itu cuma hanya kata-kata, tapi kata-katanya tidak hanya kata biasa, tapi menggunakan font yang khusus ya. Menggunakan font khusus, terus kemudian ditambahkan gambar ya, aspek visual ya. Dalam iklan media cetak ya, Anda tidak harus menampilkan gambar, betul ya. Banyak iklan yang bagus justru lebih dominan karena faktor kata-kata. Jadi cuma main huruf ya, gak pakai gambar. Contoh yang pernah saya tunjukkan adalah iklannya a mile ya. Iklan a mile itu tidak menggunakan gambar. Iklan itu hanya main kata-kata aja. Namun Anda ingin menampilkan banyak visual, maka buatlah sebagus mungkin. Visual biasanya merupakan idang ya, atau induk ya, inang dari divisi seni atau agen iklan ya, biasanya merupakan bidang dari divisi seni atau iklan. Anda sebagai penulis hanya menyediakan kata-kata. Ini contoh aspek visual seperti ini ya. Ini iklan ya, gambar ini, orang langsung melihat gambarnya sudah attract attention. Lalu menungso kok aneh. Ini lihat seperti ini kita sudah langsung attract attention ya.
Nah, kemudian headline ini nggak ada body copy-nya. Stop climate, ya. Stop climate change before it change you. Stop ya, hentikan perubahan iklim, ya. Sebelum perubahan iklim itu mengubah kita. Ini iklannya apa? Iklannya organisasi di bawah PBB untuk masalah lingkungan hidup, yaitu WWF, World Wide Fund kalau nggak salah ya, Worldwide Fund ya, for a Living Planet. Ini logonya perusahaan lembaga WWF. Ini tagline-nya, for a Living Planet. Ini pas ini iklan ini ya. Gambarnya ini sifatnya adalah benar-benar attract attention. Ini manusia, tapi manusia apa ini? Manusia apa ini teman-teman? Manusia ikan ya, atau manusia apa ini? Kayaknya manusia ikan ini ya, ya kayak gitu ya. Ini langsung, kok aneh nih, ngeri. Iya ya, oke lah. Kalau nanti misalnya saya tidak menghentikan, ya bisa saja mungkin kita nanti jadi manusia yang aneh, karena iklim itu yang kemudian mengubah kita. Maka kita harus menghentikan perubahan iklim. Perubahan iklim apa yang bikin panas, bikin apa, misalnya menebang hutan, membuang sampah, ini kayak gitu ya. Oke, bagian berikutnya adalah body copy, atau kita namakan sebagai tubuh iklan, naskah iklan ya. Jadi ada judul, gambar, kemudian sekarang bodinya ya, batang tubuh ya. Menulis body copy tidak mudah ya. Biasanya sih menulis batang tubuh itu dibutuhkan waktu yang agak lama. Di memang badan tubuh ini atau body copy ini justru isinya ya, kontennya ya. Kalau kita belajar di proses komunikasi, body copy ini justru message. Ya kalau cuma headline-nya orang nggak paham ya, nggak paham. Contoh misalnya tadi itu siapa namanya, ikan ini tadi ya. Kalau nggak diberi teks gitu, ada gambar gini, orang nggak paham ini apa yang maksudnya ya. Baru kemudian diberikan headline, diberikan copy. Kalau nggak diberikan copy, gambar misalnya nggak ada tulisan, itu bingung gitu ya. Dan demikian juga yang ini ya. Nah, yang ini kami bangga, kami undang nomor 1 ini apa? Kalau nggak diberi keterangan bahwa ini loh nomor 1 ini karena penjualan kami yang paling banyak ya. Apalagi ini harusnya decision lebih bagus lagi, tapi kenyataannya berhasil kan. Iklan ini berarti apapun sudah berhasil loh, kenyataannya membuat SBY jadi presiden kan. Nah ini kita lihat body copy-nya yang bawah ini, buruan pakai XL bebas, ini body copy, orang tertarik ini, tapi orang pasti ragu kalau belum meyakinkan. Kenapa nggak baru? Ya itu orang-orang kan tahu, ini kan iklan gitu, pasti ada bintang-bintangnya, istilahnya S dan K, syarat dan ketentuan berlaku. Nah, baru kemudian orang baca. Ini kan ada SKK-nya, SK-nya, ini ya kecil-kecil ini ya kan. Tapi ini kan copy-nya, kayak gini. Kalau kemudian kita paham ya, dan ini yang kemudian orang paham untuk bergerak, untuk membeli atau tidak. Murah-murah tapi kemudian apa? Orang pasti akan setelah tertarik ini kemudian baca ini. Nah ini yang berusaha untuk meyakinkan kita ya. Tulisan yang di body copy ini meyakinkan. Kalau kemudian tarif termurah, ya tahu murah, tapi ini jangan-jangan hanya menipu ya. Ada syarat, tapi kemudian kita baca, syarat ketentuannya masuk akal deh, seperti itu. Nah ini kemudian mendorong kita, meyakinkan kita untuk kemudian membeli ini ya. Body copy yang baik dapat terlihat dengan jelas ya. Biasanya yang menggunakan kata sifat yang minim dan lebih banyak menggunakan kata benda. Stella, Alfian, mungkin sudah mic-nya menyala. Alfian, apa yang dimaksud dengan kata sifat? Apa itu kata sifat, Alfian? Mic-nya sudah menyala tadi. Coba diam. Kok malah tak suruh bicara, kok malah
Diem tadi kata suruh bicara malah mic-nya on. Ini mungkin Pak menerangkan yang apa kata yang tadinya Bukan, itu. kata sifat itu apa? Nggak usah kata sifat itu. Menurutmu itu apa kata sifat? Kata sifat Iya, suaramu. menerangkan keadaan suatu subjek mungkin. Iya, seperti apa contohnya kata sifat? Ini dari ruang lingkup luas apa ini Pak copywriting? Ya pokoknya bahasa Indonesia kan, kan kata sifat, kata benda itu kan bahasa Indonesia. Ya, Oh, contoh misalnya kata sifat itu apa? pusing, Kata benda itu apa? Maka kita harus paham apa yang dimaksud dengan kata sifat. Oh, penuh, kayak terang gini. gitu Pak. Contohnya apa? Hah? Apa? Menarik, Kata sifat menarik. terang. Ya itu contohnya gimana kata sifat? Hah? Coba kamu bikin kalimat terus nanti setelah dari kalimat dibikin kata yang ini adalah kata sifat Pak gitu. Coba Oh, kamu bikin kalimat. Misalnya ayah pergi ke kantor. Kantor ini kata sifat Pak. Nah, kayak gitu oh ya, misalnya. lampu itu terang, jadi terang itu jadi kata sifatnya. Yes, betul sekali. Gitu Mam, begitu Mam. Begitu Alfian, nggak usah takut. Betul, betul. Ya itu namanya kata sifat ya. Kata sifat. Ya, kata sifat itu menerangkan kata benda, ya, menerangkan sifat dari kata benda. Kata benda itu adalah kata benda itu apa berarti? Kata benda adalah menunjuk pada sebuah benda, ya, menunjuk sebuah benda. Laptop, meja, kursi, ya, manusia itu benda, ya. Dan mungkin yang dianggap dibendakan, ya, bukan benda tapi dianggap benda, ya. Biasanya kata benda majemuk, ya, misalnya apa namanya, keberanian, ya. Berani itu kata sifat, ya, tapi keberanian itu kata benda, ya. Kalau berani aja ya dia berani, berarti berani ini adalah memberikan sifat, ya, menerangkan si dia tadi. Tapi kalau kemudian keberaniannya, nah ini berarti kata benda. Keberaniannya patut dipuji. Jadi siapa yang patut dipuji? Keberanian, ya. Keberanian ini adalah kata benda. Ya, karena kalau nggak seperti itu nanti nggak bisa dijadikan, nggak bisa diberikan keterangan, ya, kalau bukan kata benda, ya. Oke, kita lanjut. Maka dengan menggunakan kata sifat ini sebenarnya bisa lebih menjelaskan tentang benda tadi, ya. Nah, dan ini lebih baik dibanding kita menggunakan atau iya, bisa menggunakan kata kerja agar mengalir, dan yang terpenting lagi ia disajikan dengan mengikuti susunan logika, ya. Seperti pada brosur, ya, body copy, ya, pada iklan cetak dimulai dengan bridging dari judul, ya, pengembangan dari ide utama judul, kemudian berlanjut dengan menampilkan poin utama dan berakhir dengan rekapitulasi dari poin utama, yaitu nanti kita masuk ke CTA, call to action, ya, yang bisa terselubung atau terang-terangan keduanya. Jadi body copy adalah menerangkan dari headline. Headline ini sebagai ide, ya. Anda lupa, ya, kami nomor satu lah, kami nomor satu apa dijelaskan, ya. Terus kemudian lupa nutup lah, lupa nutup itu apa gitu. Keseringan kita melupa tutup spidol kita sehingga kering, ya, kemudian tidak bisa dipakai misalnya. Itu ada penjelasan seperti itu, ya. Kemudian berikutnya di bagian body copy ada istilah namanya kicker, ya. Kicker ini dari bahasa atau dari kata kick, ya. Kick itu menendang, ya, apa namanya, menendang, memukul, ya. Kick, ya, menendang dengan kaki biasanya, ya. Free kick, ya, tendangan bebas. Kicker, ya, berarti orang yang menendang, ya.
kadangkala suatu piranti frase yang disebut kicker digunakan untuk mengulang ide utama. Jadi dibuat lagi kata-kata yang sebenarnya intinya sama dengan headline ya. Sebuah kicker adalah biasanya berupa slogan atau frase seperti headline yang diletakkan di akhir body copy. Kalau di Honda sebenarnya yang dimaksud dengan kicker yang ini, nah, Honda nomor 1 ya, atau mungkin kami bangga. Jadi ini sebenarnya sama ini sebenarnya. Kami bangga ya berarti karena dia itu juara. Nah, juara di sini kata-katanya nomor 1. Jadi ini sebenarnya salah satu ini adalah kicker ya, mengulang lagi ide dari headline ya. Kemudian kalau lagi ya ini ya, tarif termurah sama RP01 ini sebenarnya mengulang ini. Tarif termurah ya, ini orang sudah tahu bahwa termurah ya berarti paling murah. Dengan RP01 ini sebenarnya juga menunjukkan bahwa juga paling murah ya. Mungkin kita tahu harga yang lain nggak sampai segini. Jadi ini sebenarnya adalah kicker ya, saling menguatkan ya. Nah, lupa nutup, kebuka lama nggak masalah. Ini juga saling menguatkan ya. Lupa nutup ya. Terus kemudian akibatnya ya ini ya, kalau misalnya di kulkas langsung cair ya. Kebuka lama nggak masalah. Jadi lupa nutup atau kebuka lama ini sebenarnya sama, saling kicker ya, saling melengkapi nih, saling menguat gitu ya. Baru body copy-nya di sini. Selalu bermasalah dengan spidol yang cepat kering. Nah, ini body copy-nya ya. Jadi di sini headline-nya ini ada lagi namanya kicker yang idenya atau kampanye intinya juga hampir sama dengan headline ya. Sebuah kicker adalah biasanya berupa slogan atau frase seperti headline yang diletakkan di akhir body copy ya tadi ya. Nah, berikutnya adalah bagaimana kita menulis body copy yang baik ya. Pertama harus menggunakan kalimat present tense ya. Kalau misalnya istilah di dalam bahasa Inggris ya, kalau kita kan sebenarnya kita tidak mengenal tenses ya. Tapi maksudnya menggunakan kalimat kalau di dalam bahasa Indonesia DM ya, diterangkan menerang. Jadi menggunakan kalimat aktif, bukan kalimat pasif. Ini kok pelajaran bahasa Indonesia? Iya, makanya saya bilang menulis ini mau tidak mau kan harus belajar bahasa Indonesia ya. Bagaimana titik koma yang mana yang benar. Jadi itu memang harus belajar bahasa Indonesia. Coba Niken, apa sih yang dimaksud dengan kalimat aktif dan mana apa yang dimaksud dengan kalimat pasif? Niken hadir kan? Ya, mic-nya sudah on, silakan. Loh, kok mati lagi? Kalau kalimat aktif itu ketika orangnya melakukan kegiatannya. Terus kalimat pasif? Kalau kalimat pasif itu kegiatannya dilakukan oleh subjeknya. Jadi misalnya saya membaca buku, itu kan aktif. Kalau pasifnya buku dibaca oleh saya, begitu Pak. Yes, betul sekali. Kamu dulu bahasa Indonesia dapat berapa nih? Pinter, betul sekali ya. Jadi kita menggunakan kalimat yang kalau Indonesia namanya kalimat aktif ya. Dalam bahasa Inggris menggunakan kalimat sekarang ya, present tense ya. Cuma kita tidak mengenal tenses ya. Karena pada dasarnya tenses kita cuma hanya menggunakan keterangan waktu. Saya makan kemarin, saya makan sekarang, saya makan besok. Jadi gak ada yang berubah. Ya, cuma diberi keterangan waktu. Maka kalau di sini kita lebih tepat menggunakan kalimat aktif ya. Tadi sudah diberikan contoh sama Niken, contoh yang bagus sekali dan penjelasan yang benar sekali tentang kalimat aktif dan kalimat pasif. Ya, ini kalimat aktif itu subjeknya ini melakukan pekerjaan ya, sedang kalimat aktif ya justru yang dijadikan jadikan subjeknya itu adalah objeknya ya. Jadi contoh misalnya saya membaca buku ya. Jadi saya yang membaca buku, saya yang aktif ya. Sedangkan kalimat aktif buku itu dibaca oleh saya ya, ada D-nya. Jadi yang dikuatkan justru objek ya gitu. Jadi artinya sebenarnya sama ya. Saya membaca buku itu dibaca saya, kalau di dalam bahasa Indonesia sama, tapi akan lebih enak menggunakan kalimat aktif. Saya membaca buku dibanding buku itu dibaca saya ya. Buku itu dibaca saya, buku dibaca oleh saya, buku itu dibaca
baca saya misalnya. Ini nggak begitu enak ya, meskipun sama kita baca itu sama-sama paham ya, maka paling enak adalah menggunakan kalimat aktif ya. Coba ketika kita membuat naskah iklan, bayangkan bahwa kita itu bicara pada satu orang ya. Beda mungkin dengan iklan televisi dan radio, kita bicara sepertinya kepada banyak orang ya. Bicara pada satu orang ya, jadi harus menggunakan subjek ya, subjek kalimat aktif, subjeknya ya ini. Kemudian berikutnya kalimat aktif, terus kemudian gunakan kata yang familiar bagi audiens Anda, jangan berbicara atau menggunakan kalimat-kalimat yang tidak sesuai, kalimat yang istilah kalau orang Surabaya kelancipan, kemelipan atau kalimat yang kerendahan ya, kayak gitu. Kalimat yang pas lah, kalimat yang cocok ya, misalnya ayo kita melakukan sesuatu dengan efisien dan efektif. Wah, kayaknya nggak ini apa, kita nggak terlalu paham ini apa efisien, apalagi kalau kemudian kita menggunakan bahasa Indonesianya yang benar. Mari kita melakukan secara sanggil dan mangkus. Waduh, tambah bingung, sanggil dan mangkus apa gitu ya, gitu. Untung sekarang kalau sudah mulai terkenal, misalnya belajar yang baik adalah belajar daring. Wah, belajar daring, tapi sekarang sudah paham ya itu. Nah ini maka gunakan kata yang familiar. Misalnya tadi itu belajar yang baik adalah belajar online. Oh ya paham gitu. Belajar daring kok opo? Belajar daring kok kayak di PP atau di garing ya, kayak gitu ya. Ya. Kemudian berikutnya adalah kalau bisa kita bikin kalimat itu nggak terlalu panjang, jangan panjang ya. Ya kalau bisa maksimal tuh 16 kata ya. Pak Yusuf, bagaimana kalau pesannya mau disampaikan banyak, dipotong-potong ya, dipotong terus kemudian saya biasanya suka seperti itu ya, karena saya tahu kalau membuat tulisan panjang itu nanti orang lupa terhadap message yang disampaikan, pesan yang disampaikan. Paling enak kalimatnya pendek-pendek ya, bahkan kalau bisa aja cuma hanya menggunakan satu kata, dua kata, atau istilahnya hanya subjek aja atau predikat aja, nggak apa-apa sih sebenarnya. Saya sudah mulai memperhatikan ini dan saya mempelajari tulisannya itu Arswendo, tulisannya Dahlan Iskan, itu tulisannya pendek-pendek, nggak sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar sebenarnya. Karena kalau menulis menurut bahasa Indonesia yang benar ya harus ada subjek, harus ada predikat, harus ada objek. Tapi saya perhatikan Arswendo, Dahlan Iskan, ya kadang cuma subjek aja, kadang predikat aja, kadang objek aja gitu ya. Tapi yang jelas nggak panjang. Ini yang kemudian enak bacanya ya. Misalnya saya titik gitu ya, pergi titik gitu, nah gitu. Jadi nggak harus saya pergi apa kayak gitu ya. Kemudian cobalah membuat variasi kalimat itu ya, itu jangan menggunakan kata yang sama ya. Saya pergi ke pasar, saya beli kubis, saya menawar. Nah, ini banyak kata menggunakan saya gitu. Ini nggak boleh. Pak Yusuf, ini memang ada, coba menggunakan kata yang lain ya, menggunakan kata lain yang artinya sama. Kan saya bilang tadi itu sinonim atau diksi ya. Ini nggak apa-apa, kalau memang harus terpaksa itu ya gunakan kalian variasi ya, supaya nggak membosankan, dan juga tadi itu supaya semakin tajam ya gitu, sehingga akan menjadi lebih paham. Ini yang saya amatin ini Arswendo sama Dahlan Iskan kalau bikin tulisannya juga begitu ya. Berikutnya adalah bisa menggunakan kontraksi ya. Kontraksi ini seperti orang bicara ya, seperti berbicara. Jadi kayak apa ya, orang bicara itu seperti itu, maka tulislah seperti itu. Jadi kita menulis itu seperti kayak bicara, bahasa tutur, bahasa yang enak gitu ya, nggak perlu seperti kayak membaca membaca jurnal. Pernah membaca jurnal teman-teman? Kalian sudah mengerjakan skripsi nggak ini? Reta sudah membuat skripsi nggak? Reta Nurrahma, Safira, pernah membaca jurnal? Biasakan untuk jangan membuat kalimat panjang. Bahkan saya pernah melihat satu alinea itu berisi satu kalimat. Ini tambah capek deh. Oke, berikutnya adalah hindarkan penggunaan kalimat klise. Kalimat klise ini kalimat yang
memiliki arti yang luas ya, banyak ya gampangnya. Ini jangan ya, kalau buat fiksi gak apa-apa ya, kalimat-kalimat klise, tapi kalau apa di dalam iklan harus benar-benar karena terbatas sekali space-nya, yaitu jangan menggunakan kalimat yang bisa diartikan banyak ya. Kalimat klise itu kalimat yang bermakna, misalnya kupu-kupu malam. Nah, kupu-kupu malam ini bisa kupu-kupu yang terbang malam atau yang itu ya. Jadi ini jelas ini. Yang mana yang dimaksudkan? Jangan menggunakan itu ya, kalimat-kalimat klise. Kemudian jangan tuliskan sesuatu yang kontroversial tanpa didukung bukti dan fakta. Ini akan menyebabkan naskah Anda tidak kredibel. Ini yang terus terang saya juga ketika melihat YouTube itu, atau gampangannya melihat yang sekarang ini, khususnya YouTube ya. Ini saya lihat ini terus terang saya benar-benar khawatir ya, benar-benar khawatir. Banyak mungkin anak-anak sekarang cita-citanya jadi YouTuber ya, sebagai profesi YouTuber, karena ya memang menguntungkan memangnya kerja di rumah, tapi bisa mungkin punya penghasilan sama ketika dia harus kerja ke kantor, bahkan mungkin lebih ya. Contoh bukan oleh Ustadz Adi Hudayat itu gajinya puluhan juta gitu. Tapi ya ini yang saya mau sampaikan. Dia membuat judul-judul yang kontroversial yang tidak didukung bukti dan fakta. Sekarang mati itu ya. Sekarang kayaknya mau dilaporkan polisi ini ya. Ya, makanya sesuatu itu tetap ada etika ya. Makanya semua pekerjaan apapun tetap etika ya. Misalnya kayak saya misalnya sebagai YouTuber ya, kalau bisa membuat video yang tidak menipu ya, thumbnailnya nggak clickbait, isinya yang bukan kontroversial gitu. Kalau misalnya jadi polisi ya nggak boleh menilang atau mencari-cari kesalahan ya. Ya semua sebenarnya ada etika ya. Bahkan di kampus sebelah saya mengajar mata kuliah etika ya, khususnya etika profesi. Jadi memang penting ya, karena kalau tidak ya pinter tapi nggak bermoral ya. Saya perhatikan, kenapa kok Pak Yusuf tahu? Iya, karena saya membuat video yang sama dengan mereka ya. Saya mengangkat tema yang sama dengan mereka ya. Terus kemudian saya lihat dengan keyword itu, videonya mereka itu banyak yang banyak yang lihat ya. Saya cuma 50.000 ya, mereka sampai 1 juta dalam waktu yang sama loh ya. 2 hari itu saya 50.000, dia 1 juta ya. Saya lihat judulnya karena dia menggunakan kata yang ini yang kontroversial. Inilah dalangnya, ada fotonya, terus ada gambarnya dilingkarin ya, gambar itu dilingkarin ya, terus kemudian diberi panah ya. Orang mikir loh ini dalangnya gitu ya, padahal yang dilingkarin itu kalau nggak salah gambarnya Jokowi, kalau nggak salah Jokowi atau Anies Baswedan gitu ya kan. Nah ini kan menurut saya ini adalah dia mau melakukan fitnah gitu. Meskipun ketika kita masuk video nggak ada kata-kata yang ini loh dalangnya Jokowi, dalangnya Anies, saya lupa yang dilingkarin tuh Anies Baswedan atau Jokowi ya, nggak ada kata-kata itu. Tapi thumbnailnya itu ada, terus kemudian di dalam kutipan-kutipannya atau gambar-gambarnya videonya Anies atau Jokowi tadi, orang berpikir ini dalangnya, padahal enggak deh. Tapi kan ini kan enggak benar juga ya, menyebabkan. Dan ini sekarang yang saya herankan, karena kok banyak juga yang mengklik ya. Saya lihat video-videonya itu enggak pernah di bawah 100.000, rata-rata ratusan ribu, bahkan jutaan itu dalam waktu 2 hari, karena sifatnya gitu ya. Enggak ada yang benar sih sebenarnya, tapi kenapa kok orang-orang suka ya. Saya sampai juga tergoda bikin video enggak bener. Bayangkan 2 hari 1 juta, 1 juta penghasilannya berapa itu? Bayangkan kalau dia bikin 10 video dan rata-rata ratusan ribu, gajinya sudah puluhan juta, itu kalah itu direktur-direktur yang mungkin kerjanya siang malam mikir ngeluh di demo ini sambil guyu cekik-cekikian pakai celana pendek di rumah, gajinya banyak itu, seperti itu ya. Saya kadang-kadang gregetan, tapi juga ya apa ya gitu ya. Dan saya sudah berusaha untuk melaporkan itu di YouTube itu. Ini bukan videonya yang salah, ini channelnya yang salah. Karena videonya saya lihat semuanya begitu. Ya, isinya kontroversial tanpa didukung bukti. Tapi nggak ada itu, nggak ada. Saya nyari itu gimana ya cara melaporkan channelnya, bukan videonya. Kalau videonya ada bisa melaporkan, tapi channelnya ya. Sehingga sampai lama itu setelah kasus saya yang bikin video yang sama dengan dia, saya biarin sampai kemudian ada kasusnya
Ustadz Adi Hidayat yang di fitnah yang katanya sumbangannya itu tidak diberikan semua, gampangnya dikorup gampangnya itu. Ada itu fotonya siapa namanya dia ditempel, dia kayak dimasukkan penjara, bahkan berikan judul Adi Hidayat wah gitu, menangis minta maaf loh, ada loh kayak gitu. Saya nggak tahu kenapa sampai gitu. Itu dosen itu, yang bikin dosen kayak saya. Tapi masih muda ya. Di Facebooknya itu menunjukkan, uangnya itu merah dan biru itu satu meja itu tumpuk ya. Terus kemudian dia ada di mobil mewah. Saya bilang, kesini nanti saya antar pulang kayak gitu. Kelihatan kayak gitu. Ya terus apa dia ngomong? Pokoknya mau sombong lah Pak seperti itu. Karena ya memang penghasilannya banyak model seperti itu, dan dia nggak hanya memiliki satu channel ya, banyak sekali. Salah satu channelnya yang tadi itu, saya nggak tahu channel yang lain ya. Kebetulan channel itu saya tahu karena benar-benar mengangkat hal yang sama dengan saya, dan saya mungkin dalam tanda petik iri, loh kok bisa ya dia bisa sampai jutaan ya, karena memang tadi itu saya lihat itu dia ya kontroversial dan tidak didukung bukti dan fakta. Itu artinya apa? Memfitnah ya. Sekarang coba aja, nggak tahu. Yang jelas saya cari lagi channel itu nggak ada, hilang ya. Beberapa channel yang sejenis itu, desainnya juga thumbnailnya sama ya, tapi namanya berbeda-beda, hilang semua itu. Saya nggak tahu kemana itu ya. Oke, berikutnya dari bagian iklan yang dinamakan sebagai CTA. CTA itu adalah call to action. Jadi call to action ini adalah mendorong orang untuk melakukan sesuatu apa yang kita inginkan ya. Jadi iklan itu pasti akan mengarah kemana, dan itu harus ada. Ketika kita bikin iklan, kita sudah harus mikir, ini tujuan iklannya apa sih gitu. Tujuan iklannya adalah ingin melakukan perubahan perilaku. Ya itu CTA-nya harus seperti itu. Hentikan merokok sekarang juga. Itu CTA yang paling belakang. Oh, berarti tujuannya merokok ya. Atau kalau yang tadi itu hentikan perubahan iklim. Itu kalau enggak, iklim yang akan mengubah Anda. Ini CTA ini berarti harus berhenti itu juga gitu ya. Jadi CTA itu harus ada ya. Mau apa? Jadi kesimpulannya lah gampangannya ya. Kayak kalau kita bikin skripsi, kesimpulannya apa? Biasanya kesimpulan dan saran ya. Sama ini kayak iklan juga, apa kesimpulannya? Apa yang diinginkan iklan itu untuk kita, supaya kita melakukan apa? Misalnya datangilah toko ini, belilah ini, boronglah ya, kayak gitulah sebangsa kayak gitu. Oke, yang terakhir ini penting ini maka kadang-kadang iklan cukup ini juga kadang-kadang tanpa yang lain ini ya. Kalau nggak ada ini, iklan itu nanti bingung iklan apa ini, dan percuma ya. Yang pengiklan tadi, yang memasang iklan tadi itu sudah mengeluarkan biaya banyak, tapi tidak berefek atau tidak memberi keuntungan ke dia karena tidak tahu, tidak memberikan keuntungan kepada dia karena nggak ada identitas ya. Jadi identitas itu adalah seperti menampilkan logo. Contoh kita lihat seperti ini. Nah ini ya. Ini kalau misalnya nggak ada identitas, ini kenapa ini sebenarnya? Ya iklan apa? Ya apa keuntungan yang diraih bagi orang yang masang iklan? Dia kan sudah mengeluarkan biaya. Nah kalau gini kita tahu, oh iklan ini adalah dari WWF ya, maka kita mungkin perlu memberikan dana ya, fundraising, sedekah ya, bukan sedekah, pengumpulan dana untuk mereka. Kita tahu, oh ini iklan sebangsa, iklan layanan masyarakat ya. Tapi siapa yang bertanggung jawab, siapa yang mendapat manfaat ya, WWF itu ya. Ini ada, oh ini iklannya dari Line Plus, dari merek dari Spidol ya, tipe dari Spidol namanya Line Plus, mereknya standar ya, standar perusahaan ATK ya, ada pulpen kayak gitu ya, terkenal pulpen. Nah ini kalau untuk Spidolnya namanya Line Plus ya, harusnya standarnya ini yang besar ini ya, bukan Line Plusnya, kecuali kalau Line Plusnya sudah terkenal. Tapi masalahnya Line Plus ini nggak terkenal, tapi yang terkenal standarnya. Mungkin standarnya lebih besar. Nah, kayak ini ada logo di atas XL, ini identitas ya. Kalau nggak diberi ini juga, ini apa ini ya, mungkin bebas. Tapi kalau ini, oh ini XL gitu. Nah, kalau ini terlalu mahal.
Kalau ini terlalu pede nih identitasnya ya, justru identitasnya diletakkan di atas, yaitu Partai Demokrat, tagline-nya berjuang untuk rakyat, bahkan identitasnya diberitahu nomor 3 itu kan berubah-ubah kan nomornya. Nah, ini menurut saya justru ini terlalu terlalu pede nih ya, apa namanya, identitas sebagai headline. Biasanya identitas itu ya bagian aja untuk keterangan di bawah, di pojok, tapi bukan kayak ini ya, kayak ini gitu loh, bukan sebagai headline ya, tapi ini justru kayak sebagai headline ya. Nah, ini. Terus kemudian lah ini ini AHM ini ya, AHM ini adalah identitasnya atau Hondanya ini ya, merek sepeda motornya Honda, tokonya atau perusahaannya AHM. Nah, ini identitas ya. Kalau nggak diberikan identitas, nggak akan memberi iklannya itu tidak memberikan manfaat pada pemasang iklan. Mungkin demikian teman-teman, hari ini kita belajar tentang bagaimana menulis naskah iklan untuk iklan cetak. Ya, ada yang mungkin ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjutkan ke bagian 2. Mungkin kita maju mungkin 1-2 orang ya, karena waktunya mungkin kurang sedikit ya. Waktu kita kurang 10 menit ya. Mungkin 2-3 orang mungkin mau maju untuk mempresentasikan tugasnya. Monggo. Ketua kelas mungkin mau memberikan contoh. Silakan kalau mau presentasi tugasnya. Ya, sebentar Pak. Yang lain mungkin menyiapkan ya, selain imam mungkin yang kedua setelah imam, monggo disiapkan juga. Kita waktunya nggak banyak, mungkin 10 menit lagi. Belum terlihat ya Pak? Ya, sudah terlihat. Good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini Waalaikumsalam mempresentasikan tugas penulisan naskah radio NIM 97. Suaramu yang kurang jelas, Man. Ya. Suaramu nggak persis di mic gitu. Halo, tes. Ah, pas, yes. Tadi nggak pas kayaknya. Ya, untuk kliennya kita perusahaan Kalbe Pharma. Itu produknya sendiri itu hand sanitizer, mereknya Handy Clean, versi itu cairan pembersih tangan, durasi iklannya 30 detik dengan anggaran 5 miliar. Banyak sekali. Ya, untuk Mam, itu karakternya mungkin PowerPoint-mu slideshow kan aja supaya lebih jelas. Slideshow kan. Ini bukan ini ya, bukan PowerPoint ya. PDF. ya, PDF, Pak. Oh ya, oke. Ayo, nggak apa-apa. Ya, untuk ini agak sedikit pecah sih Pak gambarnya kalau di PDF. Iya, nggak apa-apa. Ya, karakter saya pakai 2, yaitu Rudy dan Rini. Dengan karakter Rudy selalu menjaga kebersihan, terutama di masa pandemi. Selanjutnya, untuk sinopsis, mohon maaf. Untuk sinopsis, di masa pandemi COVID-19 saat ini, masyarakat menjadi sangat perhatian dengan kesehatan. Hal tersebut dapat dilihat dari penggunaan hand sanitizer di setiap aktivitasnya. Hal tersebut tentu sangat penting guna membersihkan tangan dari kuman. Akan tetapi banyak brand hand sanitizer yang menyebabkan telapak tangan lengket dan membuat basah sehingga memerlukan tisu guna membersihkannya. Dari hal tersebut tentunya menyebabkan kerja 2 kali. Handy Clean hadir dengan segala kelebihannya dengan berbahan aktif etil alkohol 62%,
Dengan begitu tidak memerlukan tisu dan air lagi sehingga lebih efektif dan efisien dalam hal waktu dan biaya untuk membuat tangan kita bersih dari kuman-kuman yang menempel. Deskripsi program. Iklan ini diperuntukkan untuk semua kalangan yang saat ini tentunya dibutuhkan produk yang dapat membersihkan tangan dengan cepat dan langsung kering. Akan tetapi dalam bahasa menggunakan bahasa anak muda. Meskipun menggunakan bahasa anak muda, tetapi bisa diterima oleh semua kalangan. Ya, sini iklan. Pertama, VO suara sepeda motor masuk garasi. Rudi, jangan lupa pakai hand sanitizerin supaya tanganmu bersih dari kuman. Terus Rini, iya Ruth, di masa pandemi COVID saat ini kita harus sering pakai hand sanitizer. Ada tisu nggak Ruth? Kan sudah pakai hand sanitizer, ngapain pakai tisu? Hand sanitizer gue lengket dan susah kering nih. Walah, makanya pakai handy clean dong Rin. Emang bedanya apa Ruth? Kalau kamu pakai handy clean, kamu tidak perlu memakai tisu lagi. Karena dengan bahan etil alkohol 62% akan membuat cairan handy clean kering dengan sendiri dengan cepat dan tanpa tisu. Wah, keren banget Ruth. Pastilah Rin. Jadi tidak usah susah-susah menggunakan tisu lagi untuk mengeringkannya. Efisien dan efektif kan Rin? Iya Ruth, kalau gitu aku akan menggunakan handy clean deh untuk keseharianku yang padat agar tetap bersih dan agar tetap bersih dengan cepat. Ya udah, yuk masuk rumah. Ya selesai Pak. Ya bagus. Ya, untuk tayangan radio kita pakai 4 radio dengan anggaran yang 5 miliar tadi. RRI Pro 88,8 MHz. Programnya Selamat Pagi Dunia. Ini radio di mana ini? RRI Pro ini radio di mana? Kalau yang saya baca kemarin di Jakarta, Pak. Oh, kamu tayang di Jakarta ya? Oke. Nah, terus? Ya ini kebetulan Berarti Prambors ini Prambors Jakarta juga? Iya ini Jakarta semua, Pak. Indika ini juga radio Jakarta toh? Iya, ada yang Jakarta kemarin. Saya lihat-lihat, cari-cari browsing. Iya. Ya, programnya Selamat Pagi Dunia, pukul 8 sampai 10. Sebanyak 10 spot selama bulan Juni. Prambors, program Selamat Sore Kanca Muda, pukul 15.30 sampai 17. Sebanyak 10 spot selama bulan Juni. Terus untuk Gens FM programnya Morning Guys jam setengah 8 sampai setengah 10 sebanyak 10 spot juga. Untuk Indika Milenia 91,6 MHz program Sore Santuy setengah 4 sampai jam 5 sebanyak 10 spot. Terus untuk harganya sendiri kemarin kan dari penjelasannya Pak Yusuf, harga satu spot itu sekitar 1 jutaan. Terus saya kemarin cari-cari itu enggak ada, jadi saya sesuai Pak Yusuf sekitar 1 jutaan. Enggak ada price listnya dari websitenya teman? Enggak ada Pak, kemarin saya cari bolak-balik susah, enggak ada. Begitu. Biasanya ada price listnya di websitenya itu. Saya buat sekitar 1 jutaan 500-an. Ya, Pak. Ya, anggaran iklan radio pemasukan kantor 5 miliar. Terus kebutuhannya sekitar 1,8 miliar dengan rincian kayak begini, Pak. Dijelaskan juga. Bentar. Berarti kamu sehari itu 10 tayangan ya? Misalnya Selamat Pagi Dunia itu 10 tayangan, 10 kali spot. Iya, Pak. Sebentar. Acaranya tadi berapa jam tadi Selamat Pagi Dunia? 2 jam. Acaranya setiap hari itu berapa jam? 2 jam semua, Pak. 2 jam sampai 2 jam setengah. 2 jam ya. 2 jam. Kalau 10 apa enggak terlalu banyak itu, Mam? Di satu acara itu iklannya sampai 10 itu.
bukan 1 hari tapi di itu, atau mungkin dikurangin tapi masa kampanyemu diperpanjang, mungkin bukan 1 bulan tapi misalnya 2 bulan. Tapi nggak Jadi apa-apa ya. Cuma aku tanya, kenapa alasanmu seperti itu? Nggak kebanyakan tak? Dengan 2 jam itu iklannya 10, apa nggak bosen itu? ya kan mungkin ini kan Handyclean kan barang baru gitu Pak. Jadi membuat atensi pendengar lebih diperhatikan kan. Lebih iklan ingat apa sih ya. kok? Ini iklan apa sih kok sering banget muncul di radioku kayak gitu. Handyclean nanti Ya, kan ya. teringat di pikiran para pendengarnya. Ya. Sudah Pak. Ini sesuai budgetmu berarti ya, Mam ya? Ya, tapi lebih banyak sih Pak. Yang saya beri budget berapa di soal? 5 miliar. 5 miliar kamu masih 1,8 miliar kamu, berarti masih sisa itu. Iya, sisa banyak Pak. Mau didonasikan Pak. Berarti nggak kelebihan, malah kekurangan kamu. Hah? Iya. Kan kemarin kata Pak Yusuf kan rata-rata 1 jutaan, 1 juta lebih kayak begitu satu spotnya. Soalnya saya Oh cari. iya, enggak, maksud saya ini loh, apa budgetnya itu loh, budgetnya Ya, kan itu maksimal, artinya kamu bisa pakai sampai maksimal itu. Takutnya ya. kalau nggak diberi budget itu kadang-kadang dilebih-lebihkan. Nah, normalnya memang pasti ada permasalahan, yaitu budget. Nah, kalau budgetnya 5 miliar, kamu cuma habis 2 miliar kan sayang sekali, karena perusahaan ini sudah menyediakan. Berarti kamu bisa, gampangannya bisa diperpanjang masa kampanyenya, bukan 1 bulan ya, bulan Juni, tapi misalnya 2 bulan atau 3 bulan, atau radionya ditambah ya, atau 1 radio ditambah acaranya, nggak hanya mungkin 1 radio 1 program, mungkin makanya saya bilang tadi apa nggak terlalu bosan, misalnya dalam 2 jam itu iklannya 10 ya, berarti 1 jam itu biasanya ada 4 break ya, 15 menit, jadi acara 10 menit, breaknya 5 menit, total 15 menit. Itu berarti ada 4 break. Nah, kamu satu acara itu 2 jam, berarti ada 8 break, ada 8 iklan, ada 8 slot iklan. Nah, kamu 10. Berarti setiap break iklan itu muncul, Iya Pak. Gitu ya. Pak. Ya, apa-apa, bagus sekali, luar biasa. Ini mungkin bisa dicontoh ya teman-teman, pekerjaannya Imam ini bagus sekali, rapi, dan eye catching juga, nggak hanya formatnya yang standar, tapi dibuat seperti ini, ya bagus sekali. Oke, tepuk tangan buat Imam. Sekarang mungkin yang kedua, mungkin waktunya mau habis ini, cuma mungkin 1 kesempatan lagi. Siapa yang mau presensi? Kok presensi? Selalu kadang-kadang membingungkan, absensi, presentasi. Siapa yang mau maju lagi? Kok maju lagi? Siapa yang mau maju? 1 orang lagi karena waktunya sudah mau habis. Ada nilai yang brand ini, berarti ada tambahan nilai presensi dari nilai yang saya berikan. Nanti ada nilai presensi yang saya tambahkan di tugas ini. Siapa yang mau maju? Kemal? Kemal Pak, mungkin. Reti? Hah? Kemal? Kemal lagi tidur ini. Enggak Pak, saya bangun Pak. Atau lagi komitmen ini? Komitmen ini sudah ditinggal sama komitmennya. Enggak Pak, saya di sini kok Pak. Di sini lah kamu disapai nggak muncul, dipanggil nggak muncul, jangan tidur setelah login. Ya, kalau nggak ada kita akhirin ya, karena waktunya juga sudah habis, ini jam 2.39, kita sampai jam 2.40. Oke, sebelum berakhir ada yang mungkin ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Pak Yusuf. Iya. Itu Ali, yang siapa? Via. iya, yang tugas kemarin tuh nggak bisa dikumpulin lagi, Pak. Saya kira deadline-nya tuh seminggu.
Terus imam ngomong di Ya, grup yang di Rabu itu ternyata. jalannya memang nggak seminggu, sejak dulu nggak pernah seminggu, 5 hari kalau nggak salah. Jadi 1 hari sebelum kuliah itu terakhir. Jadi kita Jumat, berarti maksimal itu Rabu malam jam 23.59. Selalu begitu, bukan Jumat dikumpulkan malam Jumat ya, jam atau Kamis malam, bukan, tapi Rabu malam ya. Jadi bukan 1 minggu tapi 5 hari kalau nggak salah. Gak boleh dikumpulin lagi, Pak. Biar nggak kosong nanti- yang gitu loh, Pak. Ya, nanti kamu japri aja ya. Dia wapri nanti di wapri aja. Oh iya, makasih, Pak. Mau tanya Pak. Ya, Mau tanya Pak. ya. Kalau Salam, yang monggo. Ya, draft Pak, masih apa itu belum? Ya masih draft Pak. Ada satu Pak. Loh, kenapa kamu draft? Kenapa nggak disubmit? Kemarin saya lupa submit Pak. Udah masuk Loh, kan draftnya. sudah saya beri cuman peringatan di situ, jangan lupa submit ya. yang Karena dua memang settingannya sistem My Brilliant ini itu kayak ada apa ya, kayak kita itu diingatkan, kayak kita belanja itu loh, Anda sudah yakin, ini konfirmasi lagi ya, baru ya diklik baru gitu. Jadi masih tahapan gitu. Jadi kalian submit apa itu, kalau belum diklik lagi itu kayaknya belum dieksekusi gitu loh ya. Jadi memang saya bikin gitu karena supaya kayak kita biasakan untuk tanggung jawab ya. Jadi kayak tadi itu misalnya saya ngerekord ini ya, itu ada tahapan. Kamu yakin tak ngerekord? Tak klik lagi, masih ada lagi pertanyaan gitu. Jadi bukan saya klik kemudian saya tinggal. Kalau itu belum nggak akan ngerekord gitu. Jadi saya klik lagi baru kemudian ada lagi pertanyaan lagi, ada kedua, klik baru ya. Sama sebenarnya kalau kita ngerjakan untuk mengumpulkan pendaftaran apa kuliah itu juga ada kayak gitu. Ini yang kemarin banyak juga kasus ini pendaftaran apa itu kayak kedinasan atau apa, banyak yang merasa sudah itu tapi enggak, karena memang modelnya itu kita ngupload kan banyak formnya itu masih draft ya, jadi kita boleh melengkapi lagi ya, baru kalau kemudian kita benar selesai kemudian kita submit. Nah itu gunanya itu. Jadi kamu juga bisa melengkapi lagi sebelum disubmit, masih bisa dilengkapi, tapi kalau sudah disubmit nggak bisa gitu. Maka kita harus belajar bertanggung jawab ya. Ada kayak kamu malah kebalik ya. Ada kemarin mahasiswa yang, Pak Yusuf saya mau memperbaiki, nggak bisa. Kalau sudah disubmit memperbaiki nggak bisa, tapi kalau masih draft diperbaiki, di delete, upload lagi, delete selama belum submit masih bisa. Tapi kalau sudah disubmit meskipun waktunya masih ada nggak bisa. Makanya saya senang dengan sistemnya ini karena ya itu tadi kita belajar. Sebenarnya kalian sudah belajar kok ketika kalian belanja online itu kan belakang itu pasti ada kayak konfirmasi ya. Anda yakin gitu, kalau iya gitu, nggak akan mungkin langsung salah gitu, tapi sudah terproses, nggak, pasti ada itu ya, semuanya pasti seperti itu ya. Berarti kamu masih draft? Iya Pak, udah 50 ya, hari itu telatnya. Ya, wapri ya, nanti wapri sama aku. Berarti anggap saja kamu belum mengumpulkan kayak Via. Iya Pak. Nggak bisa Tapi masih ngeluarin, mending Pak. kamu ya. Pak, berarti tugas 4 saya juga japri aja Pak ya. Ya, wapri aja. Ya. Kalau saya Pak yang Jadi, draft Pak, gimana? ya kamu wapri aja ke aku. Ya. Baik Pak. Tugas 7 Pak. Oke. Itu. Ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada, kita akhirin ya. Saya mengucapkan terima kasih kalian masih bersemangat di zaman pandemi ini. Tapi tolong teman-teman, karena saya dulu mungkin juga punya pikiran kayak kalian ini mungkin sementara. Tapi kalau saya memang serius juga. Tapi kalau kalian sejak awal menganggap kuliah daring ini sementara, kemudian kalian tidak bersiap serius, ya takutnya ilmunya nggak ada, tiba-tiba kalian lulus. Kayak kemarin ada status di teman saya ini, tiba-tiba lulus ya, karena 1,5 tahun, 3 semester, sampai gini statusnya. Bersyukur masih bisa merasakan masa SMA 1,5 tahun. Dia sekolah SMA ya, terus sudah lulus ya, jadi
merasakan benar-benar masa SMA di sekolah ya 1,5 tahun ya. Bayangkan 1,5 tahun daring dapat ilmu apa, tiba-tiba lulus gitu judulnya. Ya saya takutnya juga gitu kan, tiba-tiba lulus nggak dapat apa-apa. Makanya nggak usah berpikir. Makanya sesuatu itu kalian akan sungguh-sungguh, nggak usah merasa ini sementara atau apa. Sementara ya bagus, kembali lagi normal. Takutnya kayak gini. Ini juga nggak ada jaminan nanti semester berikutnya offline, ini nggak tahu ya. Maka menurut saya ya kalau seperti ini seru saja lah ya, duduk di meja menghadap laptop, kalau pakai HP ya beli tripod kayak gitu, terus kemudian ada catatan ya kayak kita di kelas itu loh, kalian duduk menghadap papan tulis, menghadap proyektor kayak gitu, sehingga kalian benar-benar dapat ilmu. Kalau kemudian dianggap sementara, tiba-tiba sudah 1 semester selesai, loh kok sudah selesai, dapat ilmu apa ini gitu ya, dapat nilai tapi kan ilmunya yang penting itu ya, karena nanti kan kalian yang bekerja di tes ketika lamaran, seleksi itu kan pasti dites ya. Kayak saya dulu ketika melamar di SCTV, saya disuruh bikin iklan seperti yang dibuat sama Imam itu, tapi ya kan itu kan iklan radio ya. Kalau iklan televisi ada script writernya ya. Nanti minggu depan kita tugasnya adalah membuat iklan televisi. Jadi ada skripnya, ada kotak-kotaknya, gambarnya apa. Itu saya langsung gitu. Padahal mending kayak kalian ini saya ajarin ya. Kalian membuat skripnya ini saya ajarin. Saya dulu kuliah nggak diajarin, tapi ketika ngelamar ada tes itu. Untung saya seneng iklan, jadi saya sudah tahu ketika lihat di buku-buku barat itu, buku-buku iklan ada contoh-contohnya, jadi ingat, oh ya kayak gini ya. Jadi saya paham gitu. Bayangkan kalau kemudian saya nggak membaca buku-buku barat ya, karena kalau saya cuma hanya dengerin dari dosennya, saya tidak membaca buku baratnya, saya benar-benar pasti mati kutu, nggak bisa ngerjakan itu tugasnya. Harus bikin iklan televisi, kotak-kotak itu saya nggak tahu ada formnya, kotak-kotaknya, tapi gak pernah diajarkan tuh apa, karena saya tadi itu udah baca di buku-buku barat itu ya, Moriarty advertising prosedur itu ya, kan ada itu caranya lah. Saya bikin pakai ya, memang sudah disediakan kertasnya, pensilnya, penghapus ada ya. Tapi karena saya tahu ya bisa, dan alhamdulillah keterima ya. Jadi ya itu tadi, jangan belajar, jangan terlalu berharap dari dosennya. Ini aja saya berusaha untuk kalian sungguh-sungguh, bahkan begitu sungguh-sungguhnya ilmu yang mau saya sampaikan. Saya tidak mau ngurus masalah presensi biar diurus sama My Brilliant. Ya, saya tidak mau presensi manual, nggak melihatin sekalian siapa. Saya berharap kalian sendiri yang justru butuh ilmu ini gitu loh. Bukan hanya sekedar butuh presensi. Kalau seperti itu nanti kalian nggak dapat apa-apa. Oke, kita akhirin. Kalau nggak ada pertanyaan, saya mohon maaf kalau mungkin ada kata dan tindakan yang tidak berkenan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Ya. Makasih Pak. Mm-mm.